Halo semua sahabat-sahabat smart people. Di konten kali ini Bang J mau membahas tentang ghosting yang marak di dunia remaja maupun dunia sosmed ya, sosial media ya tentunya. Ghosting itu apa sih Bang J? Ya kan? Apa hubungannya ghosting dengan kesehatan? Apa hubungannya ghosting dengan kehidupan sehari-hari? Berdampak seperti apa gitunya pasti ya. Sebelumnya Bang C mau menjelaskan sedikit sepintas tentang ghosting. Ghosting itu adalah bisa disebut dengan meninggalkan seseorang tanpa alasan. Istilah lagi ngilang tanpa sebab, minggir tanpa alasan. Dan kemarin dihebohkan di sosial media yaitu putra dari Bapak Insinyur Joko Widodo RI1 ataupun Presiden RI1 yang bernama Mas Kaisang itu diviralkan yang munculnya maraknya ghosting itu dari beliau gitu, mengghosting salah satu pasangannya ya, sehingga bisa sampai ke telinga kita saat ini gara-gara itu diviralkan itu tadi. Apa sih Bang C? Ghosting itu berdampak seperti apa untuk kita? Apa pelakunya hanya bisa laki-laki? Tidak tentunya. Ghosting itu bisa dilakukan untuk siapa saja. Bukan perihal pacaran, bukan perihal tentang hubungan antara remaja, tidak. Ghosting itu banyak penjabarannya. Jadi multi tafsir. Gini. Seandainya ada dua insan ataupun dua individu yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan tentunya ya. Yang perempuan tidak suka dengan laki-laki, seling bergantinya waktu, dia bosan mungkin. Tanpa sebab, dia meninggalkan demi laki-laki lain tanpa memberi komunikasi sedikit pun. Apakah itu namanya ghosting? Iya, itu ghosting. Tanpa komunikasi dia ghosting, tinggal. Dampaknya apa Bang C buat laki-laki tersebut? Trauma. Saya punya salah satu teman, perempuan dia, teman waktu SMA, ya mungkin ghosting belum ada ya. Belum maksudnya nama ghosting, substantif ghosting itu belum marak ataupun belum viral, tapi dia udah merasakan gitu waktu SMA. Teman saya waktu nge-gym fitness itu curhat dengan saya, perempuan katanya. Itu bilang, "Bang ataupun Mas, aku saiki wis ogah pacaran. Dicedhaki wong aku males." Saya tanya kembali, "Kenapa no, Dek?" "Aku trauma, Mas. Trauma ditinggal apa-apa jenenge ghosting." Itu yang alasan dia tidak mau menerima ataupun tidak membuka hati. Bagusnya apa dari kalimat itu? Dia lebih fokus kepada tujuannya yaitu karir, kuliah, pendidikan. Tapi dampaknya dia tidak bisa membuka hati ataupun ruang rasa untuk lain pasangannya. Itu. Yang diserang hati tapi yang kena mental ghosting itu. Gitu. Jadinya kesimpulannya biar tidak ghosting itu apa? Komunikasi adalah pondasi pertama kita untuk berhubungan gitu. Kalau kita mau komitmen ya kita harus komunikasi. Ada salah satu kalimat lah dari Bang C. Interaksi adalah pondasi pertama kita untuk bersosial, adil dan beradab. Gitu teman-teman. Jadi yang untuk saat ini yang menjalin hubungan ataupun berteman, janganlah ghosting. Saya nggak menyalahkan orang yang ghosting ataupun saya nggak menyalahkan yang menciptakan ghosting ataupun yang memviralkan seperti Bang Kaisang, tidak. Karena ada dampak baiknya ghosting itu. Nanti setelah ini kita bahas tentang dampak baiknya. Nanti kita juga sentil sedikit tentang kesehatan nanti. Kembali ke topik. Ghosting. Jadi kita bisa tarik kesimpulan dari kata-kata tadi yang Bang Ciut ngomongkan ya. Jangan pernah berharap kepada manusia ataupun hamba Allah. Berharaplah kepada Sang Penciptanya. Karena apa? Kita berharap kepada manusia. Secara gak sadar manusia itu bisa menyesatkan kita ataupun bahasanya itu kita
bisa diselewengkan ataupun dilupakan dengan Tuhan. Tapi tidak semua manusia, dengan garis bawah tidak semua manusia gitu. Makanya jangan pernah berharap kepada manusia, ya kan? Meskipun dia bisa dipercaya. Karena kepercayaan 100% hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, hanya untuk Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Sekarang dampak baiknya apa? Baiknya kita bisa berpikir untuk kemudian momen yang akan datang ataupun di kehidupan yang akan datang. Tidak mudah percaya kepada seseorang. Berhati-hati dalam memilih pasangan. Tidak mudah memberikan rasa kepada pasangan. Gitu. Saya kurang setuju kalau dari teman-teman bilang cintaku kanggo dekne seboyo mukti seboyo pati. Orang ngono konsepnya urip iki. Hidup semuanya gak bukan tentang cinta. Komersil itu perlu, uang perlu, karir perlu, entrepreneur juga perlu. Kalau kita semua klasifikasikan ataupun kuantitaskan semua cinta, yang lain gimana? Ya emang hobi ataupun apapun ya kita lakukan itu harus dengan dasar cinta. Tetapi bukan seperti konsep yang tadi Bang C omongkan gitu. Semuanya bukan tentang cinta, tetapi tentang rasanya, bagaimana kita untuk bercinta. Rasanya gimana? Ya nanti suatu saat lah, cinta itu akan berujung luka. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Secara gak sadar, jodoh itu pasti berpisah. Tapi kita akan ditemukan di akhirat nanti. Itu. Jadi cinta itu memang awalnya manis. Tapi suatu saat pasti akan pahit. Bukan seseorang yang memisahkan, tapi maut yang memisahkan. Itu. Kembali ke topik ya. Ghosting tadi. Jadi dampak baiknya apa? Kita bisa memilih, bisa berhati-hati di kemudiannya. Dampak baiknya, kita bisa lebih berhati-hati, bisa lebih tidak memudah memberikan 100% perasaan kita untuk pasangan. Terus sekali lagi Bang C singgung di dunia kesehatan. Apa Bang C hubungannya dengan kesehatan ghosting itu? Ghosting sangat berhubungan dengan kesehatan. Orang yang ditinggal korbannya, pelakunya enak, tapi suatu saat dia akan terbayang-bayang, aku duwe salah, itu pasti. Tapi korbannya tadi merasa terpuruk, merasa insecure, merasa rendah diri, pasti itu. Yang kena siapa? Mentalnya. Bahaya kalau apa-apa terkena mental itu bahaya. Jadi trauma. Kemudian di lain hari ataupun lain bulan, di kemudian yang akan datang, dia pasti akan akan merasakan, akan takut, akan khawatir, akan cemas. Itu pasti. Karena konsep sehat sakit semuanya terletak di mental, di otak. Bagaimana cara berpikir kita? Tugas kita apa Bang C? Tugas kita selalu memberikan stimulus ataupun selalu memberikan terapi mental kepada teman kita yang terkena korban ghosting, yang terkena serangan mental. Itu pesan saya. Pasti ada yang tanya, Bang C, rata-rata yang ghosting tuh laki-laki. Ya secara kuantitas itu memang laki-laki, karena ada pedoman. Bang C juga laki-laki ya. Ada pedoman. Wong lanang kuwi kuwasa milih. Wong lanang kuwi jangkae ombo. Yen ditolak, lunga golek wong liya. Itu pedomannya laki-laki. Tapi bukan laki-laki semua ya. Ini secara umum saja. Tetapi selain itu, wong lanang kuwasa milih, wong wedok kuwasa nolak. Gitu. Itu pedoman itu memang. Tapi bukan semuanya dia memakai pedoman itu, enggak. Mayoritas. Gitu, teman-teman semua. Sahabat-sahabat smart people. Gitu. Jadi kesimpulannya konten kali ini, sebelum bertindak, sebelum berbuat, berpikirlah dulu. Jangan pernah menyakiti seseorang jika kalian tidak ingin tersakiti. Karena hukum alam itu ada.
Mungkin Bang C gak bisa ngomong panjang lebar ya tentang ghosting. Pasti sahabat-sahabat semua pasti tanya, Bang C kok tahu ghosting? Kalau boleh ngomong sedikit ya, orang berbicara, orang tahu, orang merasakan, itu pasti pernah menjadi korban ataupun pelaku ya dulu. Tapi sekarang udah menginjak umur 22 ke 23, jadi mindsetnya sudah berubah. Bukan tentang cinta soal hidup, tapi hidup soal realita. Sekali lagi buat laki-laki semuanya, wanita tercipta bukan dari kepala yang selalu dipuja-puja. Wanita tercipta juga bukan dari kaki yang selalu dicaci maki. Wanita tercipta letaknya dekat dari tangan dan dekat dari hati, untuk diberikan kasih sayang, kenyamanan, dan dikasih sayangi. Mungkin cukup itu dari Bang C. Sekian, bila ada tutur kata dari Bang C yang kurang berkenan ataupun banyak salah tingkah lakunya Bang C, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena Bang C manusia, adalah gunanya salah, kesempurnaan, kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan Bang C titip pesan kepada sahabat Hipersemat semuanya, patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, social distancing, dan jangan mudik. Selalu patuhi protokol kesehatan. Sekian, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.